Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai teori kependudukan. Teori kependudukan yang akan saya jelaskan ini adalah teori Malthusian dan teori Neo-Malthusian, di mana kedua teori ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pada teori Malthusian, dia ada perbandingan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan makanan. Kenapa kita perlu mempelajari teori ini? Agar mahasiswa tahu apa dampaknya ketika ada pertumbuhan penduduk yang terlalu besar, pertumbuhan penduduk yang terlalu meledak. Jika pertumbuhan penduduk terlalu meledak, maka nanti ada ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ini kita ibaratkan ada sumbu X dan sumbu Y, di mana jika pertumbuhan penduduk dia akan bertumbuh seperti ini, seiring berjalannya waktu, dia akan meningkat. Namun, untuk pertumbuhan ketersediaan panganan, ya, dia akan bertumbuh secara stagnan. Bisa kita bayangkan seperti ini. Pertumbuhan penduduk, kita sebut yang namanya pertumbuhan secara geometrik, di mana pertumbuhannya itu dia berlipat. Misalnya 1, 2, 4, ya, 8, 16, dan seterusnya. Jadi dia berlipat. Seiring berjalannya waktu, dia semakin 2 kali lipatnya. Ya, 1, 2, 4, ya, 8, dan seterusnya. Namun, dengan ketersediaan pangan, ketersediaan makanan yang ada di sekitarnya, dia itu pertumbuhannya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba dibayangkan. Pada waktu yang ke-5, ya. Pada waktu yang ke-5, ini 5 ya misalnya. Ini waktu 1, waktu 2, waktu 3, 4, 5. Kita lihat waktu 5 untuk ketersediaan pangan hanya 5 saja. Namun jumlah populasinya sudah sampai 16. Maka akan terjadi ketidakseimbangan. 16 orang harus dibagi, makanan 5 harus dibagi 16 orang. Kalau yang di awal, makanan 1 dibagi orang 1, makanan 2 dibagi orang 2, makanan 3 dibagi pada orang 4. Ya, makanan 4 dibagi orang 8, dapat setengah-setengah. Tapi seiring berjalannya waktu, makanan semakin bukan kecil ya, makanan stagnan, tapi pertumbuhan sangat tinggi. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada ketidakseimbangan ya antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan, di mana pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, namun untuk untuk ketersediaan pangannya dia stagnan, dia tidak mengikuti banyaknya jumlah penduduk seperti itu. Terus selanjutnya mengenai ketidakseimbangan populasi dan pangan. Agar seimbang, ya, maka dilakukan dengan 2 cara. Yang namanya ada preventive check, dan yang kedua adalah positive check. Preventive check ini adalah pengendalian penduduk karena adanya kejadian
alam, ya kejadian alam maupun ini ya yang menyebabkan kematian yang tinggi. Misalnya timbulnya penyakit sehingga menyebabkan kematian yang tinggi. Adanya perang sehingga dapat menyebabkan kematian yang tinggi. Adanya kelaparan dapat menyebabkan kematian yang tinggi. Ini lebih ke preventive check kelompoknya. Lalu yang kedua ada namanya positive check. Positive check ini adalah pengendalian penduduk dengan cara atau dengan fenomena kelahiran yang rendah. Jadi penduduk dia akan mengerim sendiri, ya dia akan melambat. Misalnya dengan apa? Dengan kontrol kelahiran, ya misal penggunaan alat kontrasepsi atau merencanakan kelahiran dengan memberikan jarak, ya. Terus ada juga fenomena aborsi, ya di Indonesia aborsi ilegal. Namun di beberapa negara aborsi ini legal. Ada juga pemilihan pada beberapa negara di mana orang-orangnya itu lebih memilih untuk hidup single. Ya, nah ini adalah positive check menyeimbangkan antara populasi dengan ketersediaan pangan. Nah ini adalah teori, ya teori dari Malthusian. Yang kedua, kita berbicara mengenai teori neo-Malthusian. Teori neo-Malthusian ini dia berfokus untuk pengendalian penduduk dengan cara pengendalian kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi dan yang lainnya. Terus yang kedua juga aborsi juga, ya ini walaupun ini saya garis bawahi ini ilegal di Indonesia, ya. Namun ada beberapa kondisi dilakukan oleh dokter ya dengan mempertimbangkan banyak hal. Jadi kalau teori neo-Malthusian dia berfokus kepada mengkontrol populasi dengan cara birth control, ya, dengan cara pengendalian kelahiran sehingga kelahiran itu rendah. Jika kelahiran rendah maka jumlah populasi dia tidak akan tinggi, dia akan ini ya akan melandai, dia akan sedikit sehingga ketersediaan pangan dan populasi dia akan seimbang. Bayangkan misalnya begini, jika ada 1 kilogram beras itu mungkin cukup dimakan oleh 1 atau 2 orang. Tapi bayangkan jika 1 kilogram beras dimakan oleh 10 orang, dimakan oleh 20 orang, bagaimana? Pasti akan kurang, ya. Sehingga cara satu-satunya adalah bagaimana melakukan pengendalian ya penduduknya sehingga jumlahnya tidak terlalu besar. Untuk teori Malthusian dia mempertimbangkan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan pangan. Di mana dalam teori Malthusian ada dua cara untuk pengendaliannya yaitu preventive check dan positive check. Di mana kalau preventive check dia itu kondisinya terjadi tinggi kematian. Kalau positive check di mana kelahiran itu rendah diakibatkan karena pengendalian kelahiran. Mungkin sekian dari video dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat. Ini ingat ini adalah baru sedikit informasi yang disampaikan. Anda bisa mencari lebih jauh mengenai teori ini, teori Malthusian dan teori neo-Malthusian pada teori kependudukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.